Jadi teman-teman, jadi ini adalah video pertama di channel YouTube Cindar Satya Damar Hapsoro. Jadi buat teman-teman yang belum kenal saya, kenalan dulu ya. Nama saya Cindar Satya Damar Hapsoro, tapi biasa dipanggil Cin aja, jadi CHIN, gampang. Cin. Cin. Ada yang seperti itu juga nggak apa-apa lah. Yang jelas ini saya buat di akun YouTube saya pribadi. Saya kepengen melengkapi akun media sosial saya yang lain. Karena apa? Ada beberapa alasan nih yang akan saya sampaikan di kesempatan ini, yaitu satu, media sosial yang lain itu ada yang ngetik. Saya malas banget ngetik. Saya malas ngetik, jadinya kadang hal yang sifatnya spontan itu kalau kita ngetik itu jadi nggak spontan gitu loh, jadi nggak natural gitu kan. Yang kedua, ngetik itu kan juga jadi ngetik itu kan juga nggak kaya gitu loh informasinya. Kita nggak bisa lihat ekspresi orang yang mengutarakan opininya, ya kan? Jadi kadang-kadang itu kita nggak ngerti ini orangnya nulisnya itu sedang marah. Kalau nggak ditulis loh ya, itu kita nggak ngerti opini orang ini diutarakan sedang dalam kondisi emosi atau biasa atau seperti apa, itu kita nggak ngerti. Jadi kurang lebih ya bisa jadi itu nggak lengkap lah tulisan itu. Yang kedua, yang berikutnya ya, saya tadi atau ini saya berapa alasan berikutnya di media sosial yang ngetik itu tidak semua orang bisa, ya kan? Tapi kalau foto, nah ini ada media sosial yang biasanya itu kan foto, itu juga menurut saya kurang lengkap teman-teman. Jadi dia itu kan hanya gambar diam, ya kan, yang gampang diedit. Tapi kalau gini kan ya walaupun ini bisa diedit, tapi ini juga lebih susah gitu loh ngeditnya. Jadi saya juga harapannya adalah ini sebenarnya lebih ke melengkapi juga sih, ya kan. Jadi karena video itu juga nanti kita akan saling share ya. Kita akan saling share hal yang sifatnya senang-senang, kreativitas, ya sedih juga, curhat gitu kan, opini-opini ya. Karena nanti saya kepengen di channel ini saya bisa sharing juga soal kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman juga gitu loh. Siapa tahu loh ya. Karena ada yang hobi, saya banyak hobi, ya kan. Hobi saya tidak hanya satu, ya kan. Saya juga menggambar, ya kan. Siapa tahu teman-teman juga ada yang pengen menggambar, atau nanti kita belajar bareng-bareng menggambar. Saya suka memasak teman-teman. Jadi saya nanti akan bisa sharing di media ini juga tentang bagaimana cara memasak. Jadi siapa tahu ya. Saya juga suka musik teman-teman. Saya suka nyanyi, suka genjreng-genjreng gitu kan. Nanti siapa tahu saya bisa sharing di sini juga. Dan banyak hal lagi ya kan, Mungkin saya jalan-jalan kemana ya kan. Bahkan mungkin curhat-curhatan, opini-opini, bahkan mungkin hal yang saya alami, misalkan habis baca buku, habis nonton film seperti itu. Nanti kita akan diskusi di sini. Tapi ini ada hal yang BTW ini perlu disclaimer nih ya. Ini saya ngelihat ke sini seharusnya. Ini teman-teman yang ngomongin di sini, tapi saya seakan-akan ngelihat ke sini karena ini saya pakai smartphone teman-teman ngerekamnya, dan ini kebetulan ini saya ngontrol wajah saya, bukan memastikan saya yang ganteng apa tidak, tapi lebih karena saya pengen memastikan bahwa apakah ini overexposure atau tidak, supaya lebih nyaman diikuti gitu ya. Jadi saya nanti akan ngomong sebelah sini, tapi seringkali ngomong ke sini ya, walaupun saya sebenarnya bersama teman-teman ini ngobrol ke sini nih, ya kan. Saya sebenarnya ke sini. Terus disclaimer kedua adalah ini karena di pinggir jalanan ya kan ada suara-suara kendaraan yang masuk. Tidak bisa saya hindari. Mungkin suatu hari nanti saya bisa bikin studio yang lebih bagus, ya kan, ada peredaman suaranya gitu, jadi lebih enak. Atau beli
mikrofon yang lebih bagus supaya nanti suaranya lebih clear ya kan ya. Tapi sementara mohon maaf ya, itu dulu disclaimer. Terus yang kedua, alasan ketiga sekarang, atau kita tadi pertama menggantikan media sosial yang biasa, yang kedua mau sharing. Saya itu yang ketiga tuh sebenarnya sedang kangen sama teman-teman ya kan, sudah lama kita nggak ketemu ya kan. Biasanya teman-teman sering main ke sini ya, ke warung, ke studio sini, tapi karena kita sedang mengalami cobaan social distancing ini karena wabah virus corona. Saya pengen curhat sedikit tentang itulah. Jadi saya kan buka warung teman-teman, jadi ya terpaksa harus tutup lah, karena warung saya itu warung yang ada unsur nongkrongnya. Jadi kecenderungannya kalau saya buka nanti sama saja saya jadi epicentrum dong, jadi tempat penularan wabah virus. Walaupun saya sebenarnya sedang mikir apakah ini bisa dilakukan tanpa memunculkan sisi nongkrongnya. Mungkin bisa, sebentar lagi mungkin saya buka tapi delivery only gitu ya, bisa jadi seperti itu, mungkin itu. By the way, saya kira banyak teman-teman juga yang mengalami hal yang serupa dengan saya, dan mungkin ada yang lebih dari saya ya, mungkin ada kesulitan yang lebih dari situ. Saya mungkin di satu sisi sedang tidak ada pemasukan, bukan kehilangan mata pencaharian, tidak, tapi sedang tidak ada pemasukan karena beberapa hal yang biasa saya, aktivitas ekonomi saya itu ada hubungannya dengan kontak atau ketemu langsung dengan orang lain gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami. Jadi apa namanya, kita deprivasi ya, kadang kita hanya mengandalkan tabungan apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya gitu. Tapi kalau ya nggak ada, seperti apa ya, saya juga bingung ini. Tapi saya yakin di luar ada teman-teman yang mungkin lebih beruntung ya kan, lebih punya cadangan lebih banyak. Ya semoga teman-teman ini ya mau berbagi ya. Jadi mungkin untuk teman-teman, kalau saya nggak usah, saya alhamdulillah semoga cukup ya sementara ini, insya Allah ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain atau yang di luar sana dengan subsidi itu, saya kira dari yang lebih ke yang kekurangan, saya kira ini bisa kita hadapi bersama gitu loh. Harapannya seperti itu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang ini ya kan, wabah virus ini, di samping ada sisi nggak nyamannya ya, kita serba kekurangan dan lain sebagainya, saya harap teman-teman juga bisa melihat sisi terangnya. Ada kesempatan di sini, ada opportunity ya, ada peluang-peluangnya apa, mungkin bukan berbentuk materi ya, walaupun mungkin ada teman-teman kalau punya rencana atau apa yang sifatnya mendatangkan materi. Tapi saya pengen curhat soal ini teman-teman, bahwa opportunity itu adalah opportunity di mana kita bisa mengevaluasi diri. Kita vakum sejenak ya, memutus aktivitas kita sehari-hari. Itu seperti gadget komputer kita yang kalau error kita pencet tombol reset gitu, kemudian kembali normal lagi gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk mengevaluasi, pertama itu ke dalam diri kita sendiri ya. Saya kira hal-hal yang sudah kita lakukan mungkin salah di masa lalu, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan mungkin salah, atau kita sendiri mengevaluasi kita itu nggak produktif, kebiasaan kita buruk dan lain sebagainya. Ini waktu yang tepat saatnya kita mengevaluasi diri. Jadi kita kayak yang kadang jenuh juga dengan pekerjaannya, itu kita bisa evaluasi apakah ini pekerjaan yang tepat untuk saya. Dan harapannya nanti kita memikirkan sesuatu yang kita lakukan di masa depan gitu ya, yang lebih baik lagi tentu saja, yang
sifatnya mengganti atau memperbaiki sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu. Mungkin untuk skala yang lebih luas ya, mungkin untuk skala kelompok, mungkin organisasi, mungkin itu kesempatan juga, karena saya melihat warung-warung yang senasib dengan warung saya ini banyak yang PHK karyawan-karyawannya. Di satu sisi mungkin itu musibah besar ya, karena banyak orang-orang yang akan kehilangan pekerjaannya seperti itu. Tapi di sisi yang lain, bagi organisasi bisa jadi dia adalah suatu kesempatan untuk merefresh struktur organisasinya. Bagi yang mungkin tadinya ada yang jenuh mungkin sumber daya manusianya gitu kan, ada yang sebenarnya tidak terlalu produktif atau mungkin sebenarnya dilihat sudah tidak optimal lagi, mungkin bisa ada alasan untuk di refresh, di sirkulasi ulang. Karena di sisi perusahaan kadang-kadang itu juga ada unsur nggak enakan juga ketika kita melihat karyawan lama walaupun sudah tidak produktif atau kadang justru menurun produktivitasnya, justru malah kontraproduktif ya kadang-kadang ya. Itu tadi pihak supervisornya itu kadang-kadang juga ada unsur tidak enak untuk melepas mereka itu kan. Tapi di sisi manajemen seperti itu, tapi di sisi individunya sendiri bisa jadi orang-orang yang sudah tidak optimal kinerjanya itu bisa karena jenuh ya kan, bisa juga karena merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu gitu kan. Ya dia hanya melakukan itu karena sudah jadi comfort zone-nya saja. Jadi siapa tahu ketika di refresh, di restart lagi, dia mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik untuk dia gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Dan itu dari dua sisi ya, itu ada kesempatan seperti itu yang sebenarnya tidak, alasannya itu tidak dibuat-buat, ini alasan yang natural. Mau apa lagi kalau perusahaan usaha-usaha kayak saya ini ya sudah tidak ada pemasukan, itu gajinya juga nggak ada gitu loh. Jadi pilihan satu-satunya ya dikembalikan ke individu masing-masing dari tanggung jawab sendiri-sendiri, karena ya mau gimana lagi. Kalaupun ada cadangan uang di kas misalkan, itu ya masih bisa ya mungkin ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lebih mapan ya saya kira mungkin juga ada. Tapi kadang menghadapi ketidakpastian itu kadang perusahaan-perusahaan juga takut gitu loh untuk mempertahankan. Sampai kapan kita mau mempertahankan karyawan? Karena ketika karyawan dipertahankan itu ada resiko juga. Nanti kalau durasi waktunya terlalu lama ya kan, nanti modal jalannya itu nanti juga habis. Jadi akhirnya perusahaan bisa selesai pamit. Jadi itu tuh evaluasi di kelompok ya, di sistem kelompok ya kan. Untuk keluarga saya kira juga ada manfaatnya. Jadi kita sekarang ini harus sering bersama anggota keluarga lain, bersama istri, bersama anak, bersama kakak, bersama siapapun yang biasanya tinggal dalam satu rumah, bapak, ibu ya kan. Mungkin kita akhirnya bisa tahu sebenarnya aslinya seperti apa. Alih-alih ini menjadi friksi, saya kira alangkah lebih baiknya cari solusi ya. Hal-hal seperti itu adalah opportunity yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Dan tentu saja di skop yang besar, di dalam skop negara juga kita juga jadi bisa evaluasi. Pemerintah juga saya mohon untuk evaluasi ya kinerjanya ya, saya kira ya, terutama karena rakyat ini rakyat ini kalau kayak gini terus ini butuh sedikit kepastian ya. Pemerintah itu kan di bawahnya Tuhan nih ya, kadang-kadang setelah kita memasrahkan diri pada Tuhan, kadang-kadang kita sebagai warga masyarakat tuh pasrahnya kepada pemerintah. Lah mau gimana lagi coba ya kan. Jadi ya masyarakat ya butuh percaya dengan negara gitu kan, butuh percaya dengan kinerja pemerintah, terutama terkait dengan hal-hal yang justru seperti ini yang kelihatan banget. Jadi atau dilematis, karena posisinya sangat dilematis. Di satu sisi bisa jadi negara kita nggak punya cadangan cukup banyak untuk ngasih makan semua orangnya, semua warganya ketika tidak ada pekerjaan ya kan. Tapi di satu sisi yang lain, kalau ini dia tidak ada
karantina seperti ini, ya wabah virus itu nanti akan jadi masif. Satu-satunya harapan kita adalah ada vaksin atau imunitas, obat-obatan mungkin seperti itu yang kita bisa temukan ketika orang terjangkit atau tertular seperti itu. Dan itu harapannya ya lebih kepada pemerintah tentu saja, mengusahakannya tentu saja di manage bagaimana mestinya. Nah ini kita jadi evaluasi juga, pemerintah semoga juga evaluasi juga, kita sebagai masyarakat selalu positive thinking, selalu berharap. Dan saya harap teman-teman juga jangan asal kritik ya, jangan maido ya toh. Tetap berharap, kasih kritik tapi juga masukan ya, sebisa mungkin malah justru menjadi solusi juga. Kita harus menjadi bagian dari solusi itu ya kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya kira mungkin itu opportunity yang kita bisa ambil ketika masa-masa sulit seperti ini. Saya kira seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman di rumah tetap sehat, tetap optimis, semoga diberi ketabahan, terutama tetap kreatif ya teman-teman. Karena yang terakhir ini agak susah nih, karena kadang-kadang kalau kondisi deprivasi kita, kadang kondisi kekurangan ya, kurang makan, kurang ya lagi pusing lah ya toh, itu kita ini kadang sisa pikiran kita itu nggak punya sisa untuk kreatif gitu. Jadi harapannya saya berharap teman-teman tetap kreatif, tetap berpikiran jernih, optimis ya kan, tetap sehat luar dalam untuk bisa mengalami ini semua. Harapannya nanti setelah pasca musibah ini kita alami, semuanya menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang gitu guys. Jadi mungkin untuk vlog yang pertama, ini vlog apa video status ya, saya kasih nama ini video status saya yang pertama. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah stay tune di sini. Semoga harapannya teman-teman juga bikin video seperti ini, saya juga bisa lihat teman-teman supaya kangen kita terobati ya kan. Mungkin bagi yang belum kenal, barusan ketemu, saya ucapkan selamat datang. Ini channel saya. Jangan lupa keep in touch ya, salah satunya dengan klik tombol subscribe di bawah itu. Karena ini akan raw ini teman-teman, ini tidak akan diedit. Jadi ini akan seperti ini apa adanya. Jadi kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf sebelumnya. Silahkan nanti diskusi kita lanjutkan di kolom komentar ya. Nanti tanggapannya semoga bisa saya hadirkan di video selanjutnya seperti itu dan seterusnya. Oke. Kalau masalah like dan nggak like itu terserah teman-teman. Nah kalau saya nggak, nah ini kalau teman-teman merasa nggak suka dengan ini ya boleh klik dislike. Tapi jangan lupa kritiknya juga saya butuhkan ya untuk memperbaiki channel ini di masa depan. Seperti itu ya teman-teman, kita sharing-sharing. Sampai jumpa lagi di video status selanjutnya. Bye bye.